Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, saya Ibda Octavianus dari Satlantas Polres Metro akan menjelaskan tentang tata cara berlalu lintas sesuai dengan pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Ya, tata cara berlalu lintas. Sebenarnya banyak orang yang bisa mengendarai kendaraan, tapi dia tidak tahu caranya. Bisa, tapi tidak tahu caranya berlalu lintas. Nah, itu disebut etika atau tertib berlalu lintas. Kenapa mereka harus beretika? Karena menyangkut nyawa orang lain. Kalau kendaraannya dari bahan yang lunak atau dari kue bolu ya enak, nabrak orang nggak apa-apa. Karena dari besi, mereka ngebut atau tidak hati-hati, itu membahayakan nyawa orang lain. Keselamatan orang lain yang harus dipikirkan dalam tata cara berlalu lintas. Jadi jangan hanya bisa berkendara, tapi tidak memikirkan keselamatan orang lain untuk berkendara. Ya. Di sini ada yang poin B, mencegah hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas. Keselamatan lalu lintas maksudnya itu keselamatan orang lain yang tidak menggunakan kendaraan dan angkutan jalan atau dapat menimbulkan kerusakan jalan. Misalnya kalau kerusakan jalan itu truk yang melebihi muatan, ya. Oke, kita lanjut. Itu caranya. Yang kedua, nah, pejalan kaki. Untuk pejalan kaki pun itu termasuk bagian daripada lalu lintas. Lalu lintas pejalan kaki itu diwajibkan sebenarnya ada tempatnya, kalau kita sebut di trotoar atau kaki lima, ya. Dan menyeberang dibiasakan di tempat yang sudah disediakan di zebra cross. Jangan menyeberang sembarangan, tidak lihat kanan atau kiri, main selonong boy aja kalau bahasa kitanya, sehingga pengendara lengah itu bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, poin 2-nya lagi, dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan ditentukan sebagaimana maksud ayat 1, yang 1 tadi menggunakan bagian jalan. Huruf B, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Maksudnya memperhatikan keselamatan dirinya sendiri, ya, sehingga tidak membuat lalu lintas itu jadi macet gara-gara dia nyebrang sebenarnya. Contoh, di traffic light atau kita bahasa kitanya itu di lampu merah. Di lampu merah tuh kalau sudah hijau itu biasanya ada lampu hijau merah. Kalau dia merah berarti kendaraan berhenti, kita bisa untuk menyeberangi jalan itu. Jangan lampu hijau kita nyebrang. Nanti pada ribut itu yang berkendara, ya. Oke. Nah, di sini pasal 77 ayat 1 tentang kewajiban pengemudi. Kewajiban pengemudi ini baik roda 2 ataupun roda 4, ya. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi atau disingkat SIM sesuai dengan kendaraan bermotor yang dikemudikan. Ada SIM C, SIM A, SIM B, itu diukur sebenarnya. Kalau SIM A itu ukurannya kalau di polisi untuk bebannya yang diperbolehkan, bukan saya roda 4, saya roda 6, saya roda 8, saya roda 10, enggak, tapi beban dari kendaraan tersebut yang diukur. Misalnya tidak lebih dari 3.500 kg, itu SIM-nya SIM A. SIM B1 untuk truk yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg. SIM B2 untuk penarik ranmor itu yang biasa truk-truk yang muat tronton itu bisa, nah itu tronton itu contohnya, ya. Tergandengan itu kalau di sini jarang tergandengan, ada di Pulau Jawa tuh banyak tergandengan, itu SIM-nya SIM B2. Nah kalau SIM A umum itu untuk
pengendara mikrolet yang platnya kuning. Nah, itu umum namanya. Sama B1 ini B1 preman namanya kalau di bahasa di polisinya, sama B1 umum. B1 umum itu untuk yang truk plat kuning. Pokoknya kalau dia ada umumnya dia boleh mengendarai yang preman ataupun yang umum. Tapi kalau B1 biasa, B1 saja tidak boleh mengendarai plat kuning. Ini kadang-kadang orang salah mengapresiasikannya. Kalau udah B1 saya boleh truk, enggak, harus plat putih ya, atau kalau ada umumnya, pokoknya kalau dia SIM-nya B umum dia boleh plat kuning atau plat biasa. Ya. Kalau truk SIM B2 itu yang lebih dari 1000 kg truk gandengannya. SIM C untuk mengemudikan sepeda motor, SIM D untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat atau disabilitas, ya. Tapi kalau di Metro ini belum ada yang bikin SIM D ini. Oke. Nah, ini syarat-syarat pemohon SIM. Syarat administrasi, KTP. Ini perlu nih dicatat ya adik-adik nih. Karena nanti kalau ada yang nanya pramuka, bisa nggak buat SIM, saya ngerti syarat-syaratnya ya. Nah, harus lulus tes psikologi. Itu harus itu. Psikologinya harus dites dulu. Di unit Satlantas itu ada disiapkan psikologinya, dites dulu. Kalau dia nggak lulus ya nggak bisa buat SIM. Sekarang lebih ketat karena angka kecelakaan lalu lintas ini lebih tinggi daripada kecelakaan di pesawat udara. Terus terang aja kalau di Indonesia itu tinggi angka kecelakaannya. Itu karena kelalaian, hampir 90% karena kelalaian pengemudi, dan yang 10%-nya itu karena kendaraan. Nah, seperti kelalaian pengemudi, contohnya di jalan tol yang baru. Itu yang saya bilang dari poin pertama tadi, banyak orang bisa berkendara tapi tidak ngerti bagaimana etika di jalan tol. Makanya banyak kecelakaan begitu jalan tol itu dibangun di Lampung ini, banyak kecelakaan di jalan tol karena dia tidak mengerti etikanya, nggak ngerti rambu-rambunya, nggak ngerti harus jalan di mana, nggak ngerti batas kecepatannya di mana. Seharusnya kalau dia faktor kendaraannya bagus, orang mau masuk, adik-adik misalnya ikut rombongan, ya ikut ke jalan tol, kasih tahu aja dulu bannya dalam keadaan bagaimana, remnya bagaimana. Terus kesehatan pengemudinya itu, supirnya itu nggak boleh ngantuk. Karena jalan tol itu jalan bebas hambatan itu. Di situ pun ada rambu-rambu batas kecepatan 80. Jadi nggak boleh lebih dari 80. Dan nggak boleh kurang juga dari 80. Kalau bannya gundul masa jalan tol, alamat. Kalau hujan deras bagaimana caranya? Itu ada semua caranya pengemudi ya. Yang ketiga, cara pembuatan SIM itu lulus ujian teori, praktik, dan simulator. Ada simulatornya, itu simulator itu seperti mengendarai kendaraan tapi tidak bergerak. Itu adanya di Polda Lampung, kalau di Polres kita nggak ada. Itu hanya untuk SIM-SIM supir-supir truk, yang untuk truk gandeng, truk muatan berat, itu ada simulatornya, tapi hanya ada di Polda Lampung. Di Metro belum ada. Nah, batas usianya, adik-adik rata-rata kalau udah, sini saya lihat banyak kendaraan, minimal 17 tahun itu harus punya SIM C, sudah bisa. SIM A untuk mobil, SIM D untuk penyandang disabilitas. Ya, jadi kalau sudah punya SIM C, bisa mulai. Mudah sebenarnya, kalau melihat persyaratan permohonan ini mudah. Tapi kalau dipraktekkan sulit karena di situ ada ujiannya, ada ujian prakteknya ya, bagaimana cara kendaraan, beri kasih tahu. Ujian teorinya, bagaimana Anda di perapatan, bagaimana Anda menghidupkan motor, bagaimana Anda berhenti di tanjakan, itu ada semua. Pernah saya usulkan bagaimana kalau pemohon SIM yang pemula pemohon SIM itu jangan hanya bisa pengendara, tapi dia dikursuskan dulu sebelum dia ujian. Yang namanya ujian itu ada lulus dan nggak lulusnya. Kalau cuma berkendaraan bisa, nah SD pun diajarin sebentar bisa. Tapi dia tidak mengerti etika dan bahaya keselamatan orang lain nggak ada. Untuk berbelok sembarangan, untuk menyalip kendaraan lain tidak melihat marka. Itu banyak sekali kalau lintas ini problemanya. Ya, jadi ya. Itu SIM A umum, B1 yang saya bilang tadi, B1, B2, B umum tadi. Yang umum-umum ini, SIM A umum ini ada untuk plat kuning. Kalau plat kuning dia wajib ya.
pengguna jalan yang memperoleh hak utama. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama itu didahulukan sesuai dengan dulu kendaraan pemadam kebakaran. Misalnya ada kebakaran, nah itu kita lagi berkendara, dia sudah menghidupkan lampu sirine, kita harus minggir. Kita harus minggir ke kiri, memberi prioritas. Nah, karena urgen, sifatnya penting ya. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit itu sifatnya urgen karena nyawa. Ya. Kalau dia sudah meninggal, dia tidak ngidupin sirine, tapi dia ngidupin lampu aja. Karena sifatnya nggak urgen, sudah meninggal. Tapi kalau orang sakit, dia hidupkan sirine dan lampu klap-klip. Itu dia harus dikasih prioritas. Kita mengalah bentar. Ya. Terus kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Misalnya ada polisi lalu lintas ngidupin, nah kita harus minggir, di sana ada kecelakaan, didahulukan. Kita yang mengalah, siapapun itu harusnya itu. Terus kendaraan para pejabat, misalnya Pak Presiden itu kan dikawal, itu yang lain harus minggir. Bukannya artinya jalan itu milik presiden, bukan. Itu peraturan. Ya. Karena itu lembaga negara terserah pejabatnya siapa. Yang kita hargai adalah lembaga negara RI-nya. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Iring-iringan pengantar jenazah, konvoi atau kendaraan kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri. Nah, dari poin D sampai G ini itu biasanya disertai dengan pengawalan. Dikasih sirine. Memberitahu kepada masyarakat bahwa ini ada pejabat penting, mohon memberi prioritas sebenarnya. Ya, jangan kita ngotot mau jalan terus di depan mereka, jangan nanti ditumbur. Oke. Nah, ini yang penting adik-adik ya. Kalau nanti adik-adik entah dimanapun ketemu dengan kecelakaan lalu lintas dan ada di situ, ingat poin ini, ya nggak apa-apa. Walaupun tidak ada hak, adik-adik berhak. Karena sifatnya tadi menolong orang korban lalu lintas, ya, menghentikan kendaraan, memberikan pertolongan kepada korban. Itu yang utama. Cari dulu korban yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal dibiarin dulu nggak apa-apa. Yang masih hidup diprioritaskan bawa ke rumah sakit. Baru ya urusan yang meninggal. Apapun kepentingan adik-adik, kalau ada korban lalu lintas di jalan, adik-adik lihat, ditolong dulu. Nanti alasannya bisa diterima kalaupun ada acara yang terlambat misalnya. Terus melaporkan kecelakaan kepada Polri yang terdekat. Makanya handphonenya disimpan nomor 110 atau adik-adik bisa mendownload Metro Bisa, itu untuk laporan semua. Ya, downloadlah Metro Bisa itu untuk laporan semua ke Polres itu langsung itu ada. Di comment center itu ada 110, ada Metro Bisa. Adik-adik bisa langsung laporan, Pak, ada kecelakaan di sini. Di sini itu jelaskan alamatnya. Ya, jalan apa, dijelaskan. Itu adik-adik sudah berpahala gitu ya. Nah, kalau adik-adik tidak sibuk, bisa menjelaskan kepada polisi yang ada di situ misalnya, memberikan, Pak, tadi ini melanggar lampu merah, Pak, tadi ini nggak hati-hati, bisa. Ya. Yang kedua, pengemudi ranmor karena yang keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagai maksud pada ayat 1 huruf A dan B segera melaporkan diri kepada Polri terdekat. Ya. Nah, ini ketentuan pidananya. Dalam pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas LL aja itu Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, ranmor itu kendaraan bermotor ya, di jalan yang tidak dipasangi dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB atau kita yang biasa sebut BE yang ditetapkan oleh Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Jadi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi TNKB, tanda nomor plat kendaraan, atau kita disebut nggak dipasang BE-nya nggak ada, itu dendanya Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM itu didenda
1 juta rupiah atau dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan. Nah, silakan pilih aja di kurung 4 bulan atau 1 juta. Itu ada pasalnya. Pak, saya siswa pramuka nggak punya SIM. Ya nggak peduli dia mau siswa pramuka, mau apa, yang penting kalau dia adik-adik sudah mengendarai sepeda motor, wajib, sekali lagi wajib memiliki surat izin mengemudi. Gunanya untuk apa? Kalau nanti terjadi satu hal, adik itu sebenarnya sudah diizinkan untuk mengendarai kendaraan itu. Kalau dia di bawah umur gimana Pak? Anak-anak SD tanggung jawab orang tuanya, seperti kasusnya Ahmad Dhani itu anaknya, bapaknya yang tanggung jawab. Menghidupi keluarga sampai besar itu. Itu janji dia. Ya. Nah, pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 29. Setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi misalnya motornya kaca spion, tidak adanya klakson, lampu utama, lampu yang besar itu, lampu rem yang di belakang itu hidup yang merah. Kalau ditekan intinya merah dia. Alat pengukur kecepatan atau speedometer. Nah, knalpotnya yang seperti knalpot racing itu nggak boleh ya. Suaranya bising itu nggak mengganggu tuh. Mengganggu ketertiban umum ya. Dan kedalaman alur ban. Nah, misalnya bannya itu ada yang dimodif jadi ban sepeda, motor tapi bannya ban sepeda, itu nggak boleh itu. Sebagaimana masuk dalam pasal 106 ayat 3 junto pasal 8, pidana kurungannya paling lama 1 bulan, denda paling banyak 250 ya. Jadi alangkah sayangnya kalau motor ada di bagus, nggak ada spionnya, didenda 250.000 rupiah. Itu nanti kalau Pak kemahalan dendanya ya protes aja sama ini. Jangan sama polisinya, sama yang buat undang-undangnya, itu kan bukan undang-undang polisi, undang-undang LAJ yang buat undang-undang tuh. Ya. Terus pasal 287. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan seperti rambu perboden yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan. Marka jalan tuh garis-garis itu loh, Dek. Garis-garis yang putus-putus yang di jalan tuh. Nah, itu namanya marka jalan. Marka jalan tuh ada banyak jenisnya, ada yang kuning, ada yang putih. Jadi biasanya kalau di Cipularang, ada di Penakit Cipularang itu markanya kuning. Kuning itu hati-hati karena banyak kecelakaan di situ ya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000 rupiah. Jadi kalau adik-adik ada marka lurus garis yang tidak terputus-putus, itu berarti adik-adik tidak boleh mendahului kendaraan yang di depannya atau menyalip. Markanya lurus ini kita lihat, tapi enggak, adik-adik masih nyalip aja, itu salah. Kalau dia markanya terputus, boleh mendahului. Kalau bahasa kitanya boleh menyalip. Jika di depannya aman, dalam keadaan aman ya. Terus yang ayat 2-nya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas. Alat pemberi isyarat lalu lintas itu apa? Lampu merah itu loh, itu isyarat itu. Kalau bilang bahasa kitanya, bahasa kerennya lampu merah. Ya, kalau bahasa lalu lintasnya itu traffic light namanya ya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000 rupiah. Hanya melanggar lampu merah adik-adik didenda 500.000 rupiah coba. Ya kan? Kalau tidak mau didenda atau dipidana kurungan, jangan melanggar. Banyaknya kecelakaan di Indonesia ini karena pelanggaran awalnya. Nah, itu aja kuncinya. Korban kecelakaan makin banyak gara-gara orang itu hanya melanggar rambu yang ditentukan. Kalau tidak melanggar, dia aman. Nah, itu aja kuncinya. Pasal 288 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan, nah ini SIM tadi ini. Ya, sama ini, main di atas tadi, milikin SIM. Pasal 291. Ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional SNI. Ya, di sini banyak. Saya lihat sudah banyak yang pakai SNI ya, apalagi nggak pakai helm ya. Helm SNI paling berapa? Dendanya 250.000, hukuman kurung. Masa gara-gara nggak pakai helmnya dihukum 1 bulan, ya kan?
Sayangi kepala Anda. Kalau aspal itu lebih keras dari kepala pengemudi. Kalau aspalnya dari kue bolu nggak apa-apa kita jatuh. Ya. Ini sebenarnya helm itu untuk pribadi, sebenarnya keselamatan pribadi sendiri. Ya kan, bukan untuk gagah-gagahan. Terus 291 ayat 2-nya, tiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm. Kayak ojol itu, ojek online itu dia siap helm, kalau nggak dia salah dia nggak kasih helm gitu. Itu kan keselamatan penumpangnya itu, ya. Itu didenda juga. Misalnya adik-adik membonceng adiknya nggak dipakai helm, masih kecil Pak, ada apa-apa adik-adik tanggung jawab. Itu. Karena dia pembonceng, adik-adik yang mengendarai, ya. Terus pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan, nah, trek-trekan lah kalau bahasa kita ya kan. Biasanya malam minggu itu, geng-geng motor itu, adik-adik jangan ikut-ikut ya. Dendanya mahal itu, 3 juta. Terus pasal 293 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama, lampu yang besar itu loh. Kalau adik-adik nggak punya lampunya putus, beli senter aja, taruh di ikat pakai karet di depan itu ya. Ya dendanya murah sih, cuma 100.000. Tapi masa cuma kayak gitu aja ini? Hidupin lampu aja apa susahnya? Nah itu ada ini contoh-contoh pelanggaran lalu lintas. Di marka tadi nih yang gambar truk ini, kelihatan nggak? Ada nggak gambar truknya ya? Ini dia markanya marka garis lurus putih. Ya ini nggak boleh mendalui nggak pakai helm lagi. Nah ini ada siswi SMP ini bonceng 3. Misalnya ditangkap sama polisinya, kenapa bonceng 3? Apa jawabannya? Kalau 4 nggak muat Pak, kan gitu. Pasti itu jawabannya, ya. Nah, ini yang tadi nih. Ini kalau ada apa-apa yang di belakang ini tanggung jawab pengemudinya, bukan tanggung jawab orang lain. Misalnya dia maaf ngomong kalau dia kecelakaan yang belakang ini sampai meninggal dunia, tanggung jawab yang di depan pengemudinya yang membawa. Itu. Ya. Nah, ini pidana tidak dengan segera patut diperbaiki. Yang tadi nih dendanya akibat luka berat, ya meninggal dunia. Pidananya kalau adik-adik mengalami kecelakaan sampai orang itu meninggal 5 tahun, dendanya tuh 120 juta. Nah, kalau ada tanda memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak 6 bulan. Banyak semua di pasal-pasal yang nanti di ini aja. Teruskan aja. Cari yang penting. Nah, ini denda 500.000 yang nomor 12 ini, kemudian ranmor tidak dipasangi tanda nomor atau BE tadi, ya. Nomor 16 kemudian ranmor tidak utamakan keselamatan pejalan kaki, dendanya 500.000. Jadi adik-adik kalau dia ada di zebra cross, ada orang mau nyebrang, udah berhenti aja dulu, kasih. Tindakan kita terpuji, orang jadi selamat ya. Nah ini ada kemudian ranmor melanggar aturan gerakan lantas tata tertib berhenti dan parkir. Ini banyak ini masalah parkir ini terutama di mal-mal, apalagi kalau dia mobilnya itu matic, lupa kalau dia mobilnya matic sehingga jatuh. Banyak itu kejadian dari gedung-gedung ya. Nah, kendaraan motor tidak dikenakan helm standar nasional SNI. Harus helmnya SNI karena itu melindungi kepala kita. Ya, kepala kita tuh empuk dibanding aspal ya. Saya ngambil poin pentingnya aja di sini. Nah, kendaraan ranmor angkutan barang yang tidak gunakan kelas jalan. Kendaraan bermotor angkutan barang. Misalnya ada truk gandeng masuk ke SMA 5, boleh nggak? Itu pasti nggak boleh. Kenapa? Bukan kelas jalannya. Kelas jalan itu apa sih Pak? Ya besar dari badan truk itu harus muat di kendaraan. Kalau masuk jalan desa ini rusak, hancur ini. Aspal di SMA 5 ini ya. Itu nggak boleh. Dia harus barangnya turun di jalan besar, diangkut pakai truk yang kecil.
Lanjut, tidak asuransikan tanggung jawab untuk ganti rugi. Nah, adik-adik begini, masalah asuransi itu sebenarnya kalau adik-adik punya kendaraan motor atau motor orang tuanya, itu setiap adik-adik bayar pajak, bapak ibunya itu tanpa disadari adik-adik sudah memberikan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas angkutan jalan atau SWD-nya. Dilihat di STNK itu ada SWD itu, SWD DKLJJ, ya. Itulah sumbangan asuransi kecelakaan. Kalau ada yang meninggal di jalan lalu lintas akibat kendaraan yang menabraknya, maka dia dapat santunan dari Jasara Harja. Dari mana asalnya uang itu? Ya adik-adik bayar pajak itu. Kalau motor adik-adik motor orang tuanya bayar pajak itu sudah dicakupi dalam STNK-nya, itu ada besaran pajak Jasara Harjanya itu. Ya. Nah, ini yang nomor 61 ini. Pasal 312, mengemudikan kendaraan yang terlibat laka lantas dan sengaja tidak hentikan kendaraan, tidak diberi pertolongan, tidak lapor, dendanya 75 juta dari kurungan 3 tahun penjara. Misalnya, Pak tadi ada kecelakaan di situ, sebenarnya ngelihat benar tuh anak pramuka SMA 5, tapi tidak melaporkan, dia malah kabur aja. Nah, itu ada dia bisa didenda itu. Apalagi sempat tahu orangnya, namanya Rika misalnya. Tangkap dia, kenapa nggak lapor kamu? Nah, ini kalau yang 62 ini, 313 ini, tidak asuransikan kendaraan dan penumpang, ya. Artinya kendaraan umum ini, bus, itu kalau dia harus ada asuransinya itu. Nah, ini apa ini? Contoh pelanggaran, ya bonceng 3 tadi. Anak-anaknya, ini salah juga, anak-anaknya di bonceng 3 juga salah, karena motor itu hanya dibenarkan 2, ya. Ayahnya yang ini yang salah nih, anak-anaknya enggak. Nah, ini pelanggarannya di mana penuh ini. Pakai helmnya tapi tidak standar yang belakang ini. Yang helm putih ini, yang satu helm merah, yang satu helm putih. Nah, ini contoh-contoh helm enggak standar ini. Ya, jadi walaupun dia bonceng 2, dua-duanya harus standar semua. Nah, di mana tempat larangan parkir? Sudah ngerti lah kalau larangan parkir itu ada letter P, letter S itu udah nggak boleh. P dicoret, dilarang parkir. Kalau S dicoret itu artinya stop, dicoret. S itu stop, berhenti aja nggak boleh, apalagi parkir. Ya, makanya kenali rambu-rambu lalu lintas kalau mau aman dari jalan. Banyak diketik di Google ada itu. Kalau di zebra cross, adik-adik parkirin motor di situ. Jangan, walaupun dekat, Pak, yang dekat sini cuma sebentar. Jangan cuma sebentar. Alasan cuma sebentar itulah bisa terjadi kecelakaan, ya. Jalur khusus pejalan kaki, adik-adik parkir di trotoar. Terus pada tikungan, di tikungan itu nggak boleh diparkirin itu. Apalagi dari jembatan, ganggu lalu lintas orang, ya. Orang mau lewat nggak bisa lewat karena jembatan. Ada motor adik. Nah. Terus pada tempat yang mendekat perlintasan atau persimpangan, di perapatan lah, jangan diparkirin di situ. Terus di muka pintu pekarangan orang, ya, adik-adik pekarangan orang, adik-adik parkirin, marah yang punya pekarangan nanti. Nah, pada tempat yang menutupi rambu atau ini biasanya, kalau ini bukan motor, ini pada tempat yang dapat menutupi rambu itu truk-truk besar itu. Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran. Ada kan kalau di jalan-jalan itu ada keran pemadam kebakaran, jangan parkir di situ, ya. Nah, ini yang saya bilang marka jalan tadi. Marka itu garis putus-putus. Ini marka garis lurus yang tengah ini. Nah, itu nggak boleh mendahului, baik dari kanan ataupun kiri, nggak boleh. Kalau ada marka yang tidak terputus itu tidak boleh mendahului, tetap ada jalurnya. Terus marka membujur garis putus-putus ini boleh mendahului dari kanan atau kiri, asal posisi depannya aman. Ya deh ya. Nah, ini apa lagi? Kalau markanya garis ganda, garis utuh, itu kedua dari kanan atau depan atau belakang tidak boleh nyalip dari kiri atau kanan, nggak boleh saling mendahului. Jadi tetap ada jalurnya. Nah, ini tulisannya begini. Nah, ganda garis yang satunya, yang sebelah kanan tuh garisnya utuh, satu putus-putus. Artinya yang dari arah berlawanan kita, yang dari sini itu boleh mendahului. Tapi yang dari sini nggak boleh, yang ada markanya lurus itu. Pokoknya kita di jalan posisi kiri kalau di Indonesia. Ada marka yang tidak terputus, kita nggak boleh mendahului.
Nah itu aja titik. Pak sebelahnya marka putus-putus. Belah sana berarti yang boleh. Itu aja kuncinya ya. Nah ini marka melintang garis utuh. Artinya ini untuk zebra cross tadi nih. Karena di perempatan, contohnya di perempatan, boleh ke kiri, boleh ke kanan, boleh lurus. Ini garis utuh. Ini kita lihat-lihat. Kalau biasanya ada traffic light-nya sih di sini. Ini untuk penyeberang jalan ini. Zebra cross ini untuk penyeberang jalan. Nah, di sini ada marka melintang garis putus. Jalan prioritas itu yang depan AD, yang di sini enggak. Jadi kalau kita mau ke kanan jangan lapas ke sini, jangan. Dilihat dulu hati-hati ya. Biasanya juga ini ada lampu merahnya, ada traffic light-nya. Nah, ini rambu-rambu peringatan suatu bahaya. Ada suatu bahaya itu atau disebut polis hazard ya. Itu biasanya warnanya kuning. Lihat aja kalau udah rambu kuning itu berarti ada peringatan atau bahaya ya. Misalnya jalan berkelok ke kanan, jalan patah ke kanan. Nah, ini. Jalan berliku, ini kayak cacing ini. Jalan mematah kiri dan kanan. Jalan menurun, jalan menanjak, jalan menjadi satu. Ini kan, ini jembatan biasanya ada di sini nih. Ada gunung, hati-hati. Gunung landai, gunung ini. Terus jalan licin, ada traffic light, hati-hati. Ya kan, persimpangan, simpang 3. Jalan membentang ke kanan. Simpang 3 lurus, depannya tidak ada jalan. Nah, sini simpang 4 bisa meneruskan perjalanan nantinya ya. Ada simpangan 3 sama-sama satu arah. Ya. Nah, ini bundaran itu seperti di taman di bundaran metro itu, nah bundaran itu. Itu kadang-kadang ditutup sama lalu lintasnya ya. Ada kereta api. Nah, gambar pagar ini ada pintu kereta api. Maksudnya ya. Biar apa? Biar sebenarnya ada keterangan di bawah ini nih, tukang kiri dengan kanan. Pakai bahasa yang gampang dimengerti aja. Nah, ini rambu larangan. Dilarang berjalan terus, kan panjang nih kalau kita bacain, dilarang berjalan terus, wajib berhenti. Nah, ini udah stop, berhenti gitu loh. Nah, ini hambatan segala macam ini. Ada keterangan di bawah ini. Kalau dibaca bisa subuh nanti selesainya. Ini perboden, bahasanya perboden dia atau dilarang masuk. Ini nggak boleh mobil masuk, nggak boleh motor masuk, gitu aja. S tadi nggak boleh berhenti, apalagi parkir ya. S ini stop ini, maksudnya S-nya ini stop, tidak boleh berhenti, apalagi parkir. Ini tidak boleh pergi, tapi berhenti sebentar boleh kalau ini, tapi jangan parkir. Tidak boleh menikung ke kiri, tidak boleh menikung kanan, tidak boleh menekuk ke kiri. Ini ada di Jalan Sudirman kita ini. Tidak boleh mendahului, kecepatan batasnya 40 km. Nah, itu aja bacanya sebenarnya, kalau mau pintar. Nah, rambu amar atau rambu perintah. Ini kecepatannya maksimum 40 km, jadi harus pelan kita itu. Jangan udah dibatasin 40 km per jam, tapi ngebut aja, salah malah nanti ya. Tidak boleh mendahului, batas akhir mendahului. Nah, semua larangan itu berakhir pada rambu ini. Nah, di sini rambu penunjuk arah atau perintah. Ya. Ini rambu penunjuk arah juga. Ini bundaran yang kayak di bundaran metro itu depan pos kota itu ya. Nah, petunjuk ini kalau lurus Bandung, kalau ke kanan Sukabumi, Surabaya 10 km lagi, dimasuk kota Kediri, lewat kota Kediri, ada rumah sakit ya, jalan satu arah, di satu arah, terus jalan tol, keluar tol, ada pom bensin atau SPBU. Gitu aja, lihat gambarnya dulu bisa ngertiin ya. Nah, ini kendaraan A ini dilarang belok ke kanan ke jalan sini. Ran A boleh putar balik ke jalan Q, artinya boleh ke sini dia, tapi dia tidak boleh ke kanan sini maksudnya. Ya. A dilarang belok ke kanan ke jalan P, dan A boleh putar balik ke jalan Q, artinya boleh putar balik ke sini, tapi nggak boleh ke sini maksudnya ya. Nah, ini nggak coret, dan A dilarang putar balik, nggak boleh kayak tadi kan boleh, sekarang nggak boleh, ada rambunya ini. Kita lihat rambunya aja. Ini cara penerapan rambunya sebenarnya. Nah, nih. Tidak boleh berbelok, tidak boleh
putar balik. Nah, ini artinya kalau truk dan bus tidak boleh putar balik, kayak itu aja. Yang gampang. Nah, ini ada di depan Samsat itu hati-hati dia ya. Sekarang tuh dipasangin perboden itu. Ada jamnya seperti gini, jamnya boleh masuk jam 6 sampai jam berapa itu, jam 3 boleh perboden itu ditembus. Kalau lihat rambu-rambunya aja, lihat rambu-rambu di bawah ada jamnya nggak? Kalau jam segini saya nggak boleh. Jam segini saya nggak boleh gitu ya. Ini ada jamnya, ada ketentuannya, jam 6 sampai jam 24. Artinya 24 jam tidak boleh dia. Nah, ini istilah yang berkaitan dengan kalau yang belum punya SIM harus wajib belajar ini, nanti ditanya ini ujian teorinya ini. Countdown, penghitung waktu, traffic light, ada timernya itu yang 1, 2 hijau, kadang-kadang baru 5 ada dia udah labas, padahal bahaya itu ya. Countdown itu timer itu loh. Traffic light ini lampu merah, lampu isyarat. U-turn putar balik ya. Ada di Jalan Jenderal Sudirman kita tuh. Rumble stripper, pita pengaduh. Pita penggaduh itu kayak seperti garis polisi lah. Nah, ZOS ini masih ada, kenal sini ada nggak? Di SMA 5 ada ZOS nggak? Ada? Ada? Nggak ada, karena jalannya masuk, ya kan? Yang ada itu di tepi jalan besar biasanya. Speed trap itu alat pembatas kecepatan. Ada lagi traffic trap. Traffic trap itu kalau kita biasa nyebutnya polisi tidur, itu disebutnya traffic trap namanya. Ya, kalau speed trap itu biasanya polisi lalu lintas yang di jalan, dia pengukur kecepatan kalau dia batasnya 80, dia ada pengukur kecepatan 100, nanti bisa ditangkap. Ya, kalau yang di jalan-jalan di gang itu, polisi tidur ya, bukan polisi tidur itu sebutannya. Dia harus lebih lagi mengerti sudah belajar lalu lintas ini. Itu namanya traffic trap, traffic light. Ya, nah yang bunder kerucut itu disebut apa? Traffic cone. Ya. Yang ada yang warnanya oranye di situ. Ada juga yang kotak kayak barrier itu namanya traffic cone gitu ya. Jadi kalau ditanya ini polisi tidur, bukan. Kalau itu bahasanya bahasa sehari-hari, traffic trap namanya ya. Ini traffic light, ini countdown timernya akan ada tuh di jalan Ponorogo ada tuh, ada timernya juga. U-turn ini belok tadi. Nah ini zebra cross juga sama sekolah. Sebenarnya kalau dia ada PKS-nya, polisi keselamatan sekolah itu bisa diterapkan ini, zebra cross ini. Artinya mengutamakan anak-anak sekolah daripada kendaraan. Tuh, kecepatannya aja 25 km di sini. Jadi sangat lambat karena ada lampu kuning jalan kaki, ya. Nah, ini moto pengemudi nih. Sadar, sabar, sopan, dan solider. Dalam berlalu lintas solider itu memberi prioritas orang lah. Jangan kita mau egois. Ya. Waspada, berhati-hati dalam berlalu lintas, disiplin. Ya. Contohnya. Nah ini alat-alat pengaman ini. Kalau jalan jauh adik-adik wajib kacamata, silau, terus dikasih pengaman ini. Kalau jalan jauh, kalau jalan ke sekolah ya nggak usah. Itu namanya gagah-gagah namanya. Seperti lihat pembalap Valentino Rossi itulah kalau mau alat aman. Ini lebih aman lagi nih. Jaket dan celana, dan keselamatan tuh helm standar seperti ini bagus nih, ya. Nah ini kompetensi teknik mengemudi kendaraan bermotor, adik-adik bisa belajar. Ada kan khusus pengemudi di sini, biasanya tuh kerjasama sama lalu lintas itu. Apa ini? Sementen lan matur suwun, sementen lan matur suwun, Polres Metro, ya. Oke, nanti kalau adik-adik mau berkenan buat SIM, siapkan sebenarnya materi ini di copy. Inilah ujian teorinya nanti. Bahan-bahan ini sebenarnya ujian teorinya untuk buat SIM. Yang belum punya SIM, karena sekarang SIM itu sifatnya online langsung ke Mabes Polri. Dan orangnya wajib datang. Kenapa sih Pak SIM itu penting? Ya penting kan untuk keselamatan Anda sendiri masing-masing. Kalau dia berkendara salahnya di mana? Anda tidak diizinkan untuk mengendarai motor. Kenapa Anda naik motor? Karena motor itu sebenarnya sudah ikut dalam hal bernegara sebenarnya. Apa dia ada pajak, menyumbang ke negara.
dia tercatat di Samsat, dia bayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintasnya. Dari kendaraan motor, kalau orang mengalami kecelakaan, terus meninggal dunia, dia dapat santunan dari jasa harja, uangnya itu dari kendaraan motor ini. Kecuali kalau motor bodong atau motor yang dapat maling, ya enggak. Nah, biasanya kalau adik-adik itu, tolong nasihati teman-temannya yang knalpot racing, dan itu sangat riskan. Knalpot racing itu seolah-olah dia pembalap, padahal cuma membesarin motornya aja, tapi mengganggu ketertiban umum. Dan itu sekarang lagi gencar-gencarnya diberantas oleh Satlantas Polres Metro. Nah, kalau untuk pandemi ini selain helm, adik-adik wajib pakai masker. Ya, walaupun berkendara tetap pakai masker, walaupun helmnya tertutup tetap pakai masker. Karena itu prokes ya, adik-adik. Seperti kalau jalan jauh pakai jaket, pakai pengaman. Tadi yang terpenting tadi ada nomor plat kendaraannya atau BI-nya. Terus lampu utama dihidupkan. Nanti kalau sudah dipenuhi semua, adik-adik bisa mengajukan penghargaan dari Satlantas tentang wing keselamatan berlalu lintas. Itu bisa. Apalagi kalau adik-adik pernah menolong korban kecelakaan lalu lintas, ajukan. Nanti saya bantu buat wing keselamatan lalu lintas, dapat wingnya itu, gambar lalu lintas itu. Berhak masang itu, pakai wing keselamatan berlalu lintas. Apalagi kalau ini disosialisasikan ke tetangganya, ke temennya. Ya. Ingat, patuh berkendara nih cara-cara siswa-siswa nolong nih, ya. Ini ada PKS, cara menolong korban, kecelakaan. Ya, siswa-siswa yang dilatih apa biar aman. Nah, ini lagi sudah melanggar helm, melawan arus, artinya arusnya cuma satu arah dilawan sama dia. Nanti kecelakaan. Kalau sekarang undang-undang lalu lintas enak, yang salah itulah, misalnya nih nggak ada lagi, dia ketemu mikrolet misalnya nih, mikrolet yang salah, enggak. Kalau sekarang enggak, dilihat siapa yang salah. Dia udah nggak pakai helm, dia melawan arus, ditabrak sama mikrolet ini, salah dia. Jadi kalau dia meninggal, ya meninggal sia-sia. Sopir truk kayak sopir bus ini nggak bisa disalahkan, sopir mikrolet nggak bisa disalahkan. Itu undang-undangnya. Ada ya. Nah ini kalau mau buat SIM nanti ini keluar ini pasti ini. Ini pasti diuji kalau di teorinya. Ini nanti saya ini aja di copy aja bisa untuk belajar adik-adik sebenarnya ini ya. Untuk pembuatan surat izin mengemudi. Batasnya berapa? SIM C 17 tahun. Berarti adik-adik yang lebih dari 17 tahun atau umur 17 bisa mengajukan, baik laki ataupun perempuan, dengan syarat datang sendiri. Kalau misalnya belum ada KTP Pak, bawa kakaknya. Kartu keluarga kan ada, itu tercatat di Suprapil. Tapi ya ikut ujian, baik ujian teori maupun ujian praktek. Nanti dari Satlantas yang menguji. Oke adik-adik, akhirnya cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.